Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Imaduddin, kelas C semester 5, akan mempresentasikan hasil proposal KTI saya yang berjudul Uji Mutu Fisik Sediaan Sabun Wajah Cair dengan Tambahan Asam Kocat. Yang pertama, definisi kulit di sini merupakan bagian tubuh yang mudah kotor dan rentan terhadap infeksi. Infeksi yang terdampak di kulit disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Di antaranya mikroorganisme tersebut adalah bakteri Staphylococcus aureus. Pengertian sabun cair. Sabun cair merupakan sediaan farmasi yang dibuat dari bahan dasar sabun atau deterjen dengan penambahan bahan lain yang diizinkan. Selain itu harus memenuhi uji fisikokimia atau uji karakteristik yang meliputi uji pH, uji organoleptis, uji homogenitas, uji tinggi busa, uji stabilitas, uji bobot jenis sehingga dapat digunakan tanpa adanya iritasi kulit. Kelebihan sediaan sabun cair. Kelebihan sediaan sabun cair adalah pertama, sabun wajah cair mudah dibawa kemana-mana karena praktis. Kedua, sediaan mudah disimpan. Ketiga, sediaan tidak mudah rusak atau kotor. Keempat, kemasan sediaan penampilannya eksklusif karena terdapat wadah atau tempatnya. 5. Sediaan tidak mudah terkontaminasi dengan bakteri atau kotoran lain karena penempatannya sudah ditempatkan pada wadah yang khusus dan tertutup. Pengertian sabun wajah. Sabun wajah atau facial wash merupakan salah satu produk kosmetik yang penggunaannya praktis untuk membersihkan kotoran yang membandel di wajah. Senyawa asam kojik. Di proposal KTI ini saya membuat facial wash dengan tambahan kojic acid. Kojic acid ini merupakan asam kocat yang merupakan senyawa asam yang ditemukan pada tahun 1989 di Jepang secara tidak sengaja saat pembuatan sake atau dengan proses fermentasi beras. Kojic acid sendiri berasal dari turunan jamur-jamuran dan terbukti melalui riset mampu mencerahkan kulit. Formulasi sabun wajah cair. Saya di proposal KTI kali ini menggunakan bahan yaitu pertama, asam kocat atau kojic acid menggunakan konsentrasi 1%, 2%, 3%. Dan di sini asam kocat tersebut sebagai zat aktif. Yang kedua, bahan yang kedua adalah adepslane. Adepslane menggunakan sebanyak 0,5 gram dan berfungsi sebagai pengalkali atau bahan saponifikasi atau bahan dasar pembuatan sabun. TEA menggunakan sebanyak 0,15 gram dan berfungsi sebagai pembasah. SLS menggunakan 1 gram dan berfungsi sebagai surfaktan. Selanjutnya gliserin menggunakan sebanyak 1 gram dan berfungsi sebagai humektan. Selanjutnya NaCl menggunakan sebanyak 1,67 gram dan berfungsi sebagai pembentuk busa. Selanjutnya pengaroma atau pewangi sebagai pewangi atau aroma pada sabun yang akan saya buat nantinya menggunakan 0,5 gram. Selanjutnya asam sitrat menggunakan sebanyak 0,1 gram yang berfungsi sebagai pengatur keasaman. Selanjutnya aquades sebagai pelarut dan di sini menggunakan E100. Uji karakteristik fisikokimia. Pertama, uji yang saya gunakan di sini adalah uji organoleptis. Uji organoleptis di sini penjelasannya yaitu uji penilaian dan mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa dari suatu makanan atau minuman maupun obat-obatan. Hal ini dapat ditemukan atau saya temukan melalui atau dari Jurnal Nasiru tahun 2014. Pengujian organoleptis merupakan cara menilai panca indera
Hal ini untuk mengetahui perubahan maupun penyimpangan pada produk. Uji pH. Uji pH di sini kita dapat melihat derajat keasaman atau pH merupakan parameter kimia untuk mengetahui suatu kejadian bersifat asam atau basa. Jumlah alkali dan suatu surfaktan yang bersifat basa dalam sabun mempengaruhi besarnya nilai pH. pH sabun sendiri umumnya memiliki nilai di sekitaran nilai 10. Akan tetapi, sabun wajah cair secara umum memiliki pH yang berbeda dalam atau mendekati rentang pH balance kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Uji tinggi busa. Uji tinggi busa dilakukan untuk melihat daya busa yang dihasilkan. Sabun wajah cair yang dibuat sesuai dengan standar tinggi busa sabun yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu 13 sampai 202 mm. Busa pada sabun ini berfungsi untuk mengangkat minyak atau lemak pada kulit. Jika busa yang dimiliki oleh sabun terlalu tinggi, maka dapat membuat kulit kering. Karakteristik busa sabun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya bahan surfaktan, penstabil busa, dan bahan-bahan penyusun sabun wajah cair lainnya. Uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu uji yang dilakukan dengan cara disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil sedikit sediaan sabun cair, lalu dioleskan pada kaca transparan. Setelah itu, diamati apakah terdapat partikel-partikel dan cacat hasil yang didapatkan. Dari kriteria sabun homogen, yaitu tidak adanya butiran-butiran sabun. Yang selanjutnya, uji bobot jenis. Uji bobot jenis pada sabun cair ini dapat menentukan formulasi sabun cair yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan nilai dari bobot jenis dapat menunjukkan kemampuan suatu zat untuk bercampur dengan zat lainnya. Perhitungan bobot jenis dalam farmasi merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan standar mutu, terutama menyangkut air atau cairan dan zat padat karena mudah didapat dan mudah untuk dilakukan. Uji stabilitas. Penyimpanan sediaan selama jangka waktu tertentu dengan kondisi penyimpanan meliputi suhu, cahaya, udara, dan kelembapan sediaan obat yang tersimpan. Jadi dalam uji stabilitas ini kita dapat melihat apakah ada perubahan dalam suatu sediaan tersebut. Alat yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pH meter, timbangan analitik, tabung reaksi, gelas ukur, gelas beker, Erlenmeyer, batang pengaduk, pipet tetes, labu ukur, pignometer, cawan Petri, pinset, wadah sabun, dan mistar. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu asam kojat, asam stearat, gliserin, adapslane, NaCl, tertalonamin atau TEA, nipagin, sodium lauryl sulfat atau SLS, aquades, phenolphthalein, Muller-Hinton agar atau MHA, etanol 96%, asam klorida HCl 0,1 N, asam sulfat H2SO4, barium klorida BaCl2H2O. Pembuatan sabun cair. Bahan yang diperlukan disiapkan terlebih dahulu, seperti asam kojat, adapslane, TEA, SLS, gliserin, NaCl, pengaroma, asam sitrat, dan aquades. Semua bahan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu. Pisahkan antara bahan fase minyak dan bahan fase air. Sodium lauryl sulfat atau SLS dan NaCl dilarutkan dengan aquades dan diaduk. Asam stearat dan adapslane dilebur hingga meleleh. Tambahkan gliserin dan tertulamin atau TEA menjadi larutan kedua. Larutan 1 dimasukkan ke dalam larutan 2. Diaduk hingga homogen dan ditambahkan aquades sedikit demi sedikit. Larutan diangkat dan didiamkan hingga suhu ruang. Setelah didinginkan, dimasukkan asam sulfat atau asam stearat atau
asam kocet. Selanjutnya dimasukkan ke sabun cair asam kocet ke dalam wadah. Pembuatan sabun wajah cair disesuaikan dengan masing-masing konsentrasi. Setelah itu dilakukan uji organoleptis, uji pH, uji tinggi busa, uji stabilitas, uji homogenitas, dan uji bobot jenis. Analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini, uji data yang digunakan untuk karakteristik fisiko-kimia yaitu teknik analisis data deskriptif, di mana teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dengan membandingkan antara hasil dengan standar SNI nomor 06/4085 tahun 1996. Terima kasih. Begitu pemaparan dari proposal materi KTI saya. Bila ada kurangnya atau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.